Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Pemenuhan Hak dan Pelindungan Anak Usia Dini yang beranggotakan Anissa Pratiwi Yuliska Chandra, Gita Cahya Utari, Umi Humayroh, Dina Halilah, Desi Fitri Ahdiati, Siska Auliani, Entu Heryati, Irma Herliani, dan Nurul Susanti akan mensosialisasikan tentang 10 hak anak yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu hak bermain. Masa kanak-kanak identik dengan masa-masa asiknya bermain, di mana bermain bagi anak merupakan bentuk pembelajaran juga. Pastikan anak memiliki waktu bermain setiap harinya, karena bermain juga bisa membantu perkembangan anak tersebut. Yang kedua, hak atas pendidikan. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak tidak hanya mencakup keikutsertaan anak dalam lembaga pendidikan loh, melainkan kebutuhan pendukung untuk mengikuti pendidikan, seperti buku, alat tulis, seragam, dan lingkungan belajar yang kondusif. Ketiga, hak atas perlindungan. Setiap anak berhak dilindungi baik secara fisik, psikis, spiritual, dan moral. Anak perempuan dan anak laki-laki harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan diri anak atau berdampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangannya, termasuk pemberdayaan anak untuk produktif secara ekonomi sebagai pekerja anak. Yang keempat, ada hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Jadi, setiap anak mempunyai nama dan tercatat dalam dokumen negara. Hal ini erat kaitannya dengan hak berikutnya, hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Yang kelima adalah hak untuk mendapatkan status kebangsaan, karena setiap anak berhak untuk diakui kewarganegaraannya oleh suatu bangsa secara resmi melalui penerbitan dokumen kewarganegaraan, meliputi akta kelahiran dan kartu identitas. Jadi teman-teman, dokumen-dokumen tersebut penting untuk menjamin hak-hak anak mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan yang memadai, dan juga hak sosial politik saat pemilihan umum. Hak atas makanan. Anak adalah cikal bakal masa depan suatu bangsa, maka ia harus terpenuhi kebutuhan utamanya, yang dalam hal ini adalah nutrisi. Setiap anak berhak dan harus mendapatkan asupan nutrisi yang cukup melalui makanan yang layak. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Setiap anak berhak mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai. Jaminan kesehatan mencakup imunisasi dasar saat bayi, makanan dengan gizi seimbang, akses ke pos layanan terpadu setiap bulannya, imunisasi dasar di sekolah, pemeriksaan gigi setiap 6 bulan, termasuk juga pelayanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja. Yang kedelapan, hak rekreasi, yaitu salah satu hak yang juga merupakan kebutuhan dasar bagi anak adalah kebutuhan akan hiburan. Rekreasi bersama keluarga harus menjadi hal yang wajib dimiliki anak. Rekreasi tidak harus kegiatan yang menghabiskan banyak biaya. Kegiatan yang menyenangkan anak seperti membaca buku cerita, jalan-jalan, dan menonton kartun bersama juga bisa menjadi hiburan berarti bagi anak. Yang kesembilan yaitu hak untuk mendapatkan kesamaan. Setiap anak, apapun jenis kelaminnya, suku budayanya, agama, berkebutuhan khusus atau tidak, miskin atau kaya, berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Itu artinya, semua anak berhak mendapatkan fasilitas negara tanpa membeda-bedakan anak satu dengan anak yang lainnya, karena anak berhak untuk mendapatkan kesamaan. Dan yang terakhir adalah hak atas peran dan keterlibatan dalam pembangunan. Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh anak-anak loh. Sejak usia dini, anak-anak sudah harus diperkenalkan dengan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Mereka harus diperkenalkan perannya dalam proses pembangunan bangsa. Salah satu caranya adalah dengan mendapatkan informasi yang sesuai dengan usianya, didengarkan dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka. Pemenuhan hak anak seharusnya memberi kesempatan pada anak untuk berperan aktif mencapai cita-citanya dan berperan memajukan bangsanya.
kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan. Yang keempat, hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Yang kelima, hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Yang keenam, hak untuk mendapatkan makanan. Yang ketujuh, hak mendapatkan akses kesehatan. Dan yang kedelapan, hak untuk mendapatkan rekreasi. Kesembilan, hak untuk mendapatkan kesamaan. Dan yang terakhir, yang ke-10, hak untuk berperan dalam pembangunan. Jadi, 10 hak anak ini harus dipenuhi ya. Oke. Itu yaitu yang pertama hak untuk bermain, yang kedua hak untuk memperoleh pendidikan, yang ketiga itu hak mendapatkan perlindungan, yang keempat hak mendapatkan nama atau identitas, yang kelima itu hak mendapatkan status kebangsaan, yang keenam hak mendapatkan makanan dan minuman, yang ketujuh hak akses kesehatan, yang kedelapan hak rekreasi, yang kesembilan kesamaan, hak atau hak untuk mendapat kesamaan, yang ke-10 hak untuk berperan dalam pembangunan. Jadi 10 hak anak ini harus diberikan kepada setiap anak yang ada di negara ini. Oke. Saya akan menjelaskan dan mensosialisasikan tentang 10 hak yang dimiliki anak. Jadi setiap anak itu memiliki 10 hak yang harus kita penuhi. Yang pertama itu ada hak bermain. Jadi kita tuh nggak boleh melarang anak untuk bermain selama anak itu sudah selesai bermainnya. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan. Jadi setiap anak itu harus dilindungi dan merasakan Baiklah Ibu, saya akan menjelaskan tentang 10 hak anak yang harus dipenuhi oleh anak Ibu. Yang pertama, hak untuk bermain. Yang kedua, hak untuk pendidikan. Yang ketiga, hak untuk perlindungan. Yang keempat, hak untuk rekreasi. Yang kelima, hak untuk makanan. Yang keenam, hak untuk kebersamaan. Yang ketujuh, hak untuk pembangunan. Yang kedelapan, hak untuk kebangsaan. Yang kesembilan, hak untuk identitas. Yang ke-10, hak untuk kesehatan. Jadi ini adalah semua hak yang harus dipenuhi oleh anak Ibu sendiri. Jadi saya ingin bertanya, apakah 10 hak anak ini sudah terpenuhi oleh anak Ibu sendiri? Untuk 10 yang akan dipenuhi itu sudah, insya Allah sudah terpenuhi. Oh gitu ya. Tadi 10 hak anak yang harus dipenuhi. Semoga dapat dipahami dan dapat diterapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya.